Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Pika. Salam sayur Indonesia. Di kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hal yang sering ditakutkan oleh teman-teman yang ingin atau masih awal berjualan sayur, yang mana itu menjadi penyebab mereka untuk berpikir ulang untuk berjualan sayur, dan juga itu menjadi alasan kenapa pedagang sayur lama itu menjual barang dagangan itu lebih mahal. Langsung saja saya berikan contoh. Contohnya adalah sayur selada lalap ini, yang mana secara nyata kita bisa lihat bahwasanya barangnya sudah rusak sebagian. Ini kemarin saya beli 4 kilo dan ternyata yang laku kurang lebih hanya 1,5 kilo atau enggak 2 kilo. Jadi ini ya yang paling ditakutkan oleh teman-teman yang berjualan sayur, yang masih ingin berjualan maupun yang masih pemula, yaitu adalah rusaknya barang dagangan, terlebih sayur yang ya kita bisa lihat sendiri sampai lepek seperti ini. Solusinya sebenarnya mudah, selama kita bisa mengolahnya lagi sebelum hancur 100% itu, dan selama masih bisa diambil yang bagus-bagus itu masih bisa dijual lagi. Jadi selama kita bisa mengolahnya itu tetap bisa untuk dijual lagi dan bisa menanggulangi kerugian. Langsung saja kita olah langsung barangnya ini nanti supaya bisa dijual yang masih bagus. Cara merawatnya sebenarnya sangat mudah, terlebih untuk lalapan itu kuncinya ada di bagian pangkalnya ini. Pangkalnya ini diusahakan selalu bersih karena ini mengandung getah. Getahnya nanti kalau terlalu lama itu keluar dan berubah menjadi warna hitam. Nah, setelah itu kita buang di bagian daunnya yang busuk atau yang sudah hitam-hitam seperti ini, supaya bisa digunakan untuk hiasan lalapan. Nah, ini sudah bersih, kita sisihkan di sini. Kemudian kita ambil lagi yang agak besar. Ini sudah parah sekali ya dari sananya lah. Kalau yang sudah parah seperti ini ya mau nggak mau dibuang. Ini sudah benar-benar parah, daun bawahnya juga patah-patah. Sebenarnya selama belum patah itu nggak apa-apa, masih bisa digunakan. Ini kita coba cari di bagian yang dalam. Ini nggak boleh jijik loh ya, karena daun lalap itu kalau busuk menyeramkan. Nah, ini dipangkas, yang ini dipangkas, kemudian yang daun busuknya ini dibuang, kemudian yang seperti ini juga dibuang. Ini juga dibuang, yang ini. Nah, untuk bawahnya ini kan kalau masih segar kan nggak ada ininya, yang atas ini. Nah, ini karena sudah dari kemarin, jadi yang bawahnya ini kayak hidup. Ini dipotong saja, dibuang. Ini juga dibuang, yang seperti ini itu dibuang. Usahakan yang hitam-hitam itu benar-benar nggak ada. Ini semua dibersihkan sampai benar-benar bersih. Biasanya kerusakan seperti ini itu disebabkan karena lembab ya, atau basah. Jadi diusahakan ketika sampean beli itu kondisinya kering. Kemarin saya beli memang kondisinya itu basah, mungkin ketika manen itu setelah hujan atau pas hujan, jadi ketika ditaruh di plastik itu jadinya becek atau basah, dan risikonya ya seperti ini, malah gampang busuk. Tapi kalau belinya dalam kondisi kering itu sampai 3 hari pun tetap bagus-bagus saja, bahkan sampai 4 hari pun bagus. Mungkin rusaknya cuma warnanya kuning saja. Ini ya
Dan diusahakan kalau memang niatnya membersihkan itu jangan di pasar atau jangan di depan orang, nanti orangnya gimana gitu. Mending dari rumah dibersihkan lah, nanti ketika disajikan itu sudah benar-benar bersih. Dan apabila kotor itu dicuci. Yang seperti ini itu diusahakan dicuci biar bersih dan masih bisa digunakan lagi. Nah, ini alasan utama kenapa saya ketika menjual sayur lalapan seperti selada seperti ini itu harganya mahal. Maksudnya mahal itu sering 2 kali lipat dari harga belinya, walaupun kadang belinya itu sampai di atas 10.000, saya tetap 2 kali lipat. Alasannya ya seperti ini, untuk mengantisipasi ketika belum atau lakunya itu enggak semua atau enggak habis, itu kan seperti ini. Jadi nanti ketika cuma payu separuh atau payu laku separuh itu modal sudah aman-aman saja. Selain itu pedagang sayur itu harus telaten dan juga bisa mengakali supaya dagangan sayurnya itu bisa diolah lagi. Jadi enggak asal-asal. Kalau malas kan ini biasanya langsung dibuang ya, terlebih orang-orang yang enggak telaten itu langsung dibuang. Tapi kalau saya biasanya tetap saya olah seperti ini, nanti kita jual murah. Yang kemarin sekilonya 16 itu kita jual 10.000 saja, nggak apa-apa, yang penting jadi duit. Oke, ini sudah selesai. Yang benar-benar busuk sudah saya buang dan inilah hasilnya, selada lalap yang masih bisa dijual lagi. Ini ya, ini terlihat segar sekali dan kering. Ya memang kondisinya enggak 100% seperti yang awal, tapi setidaknya kan masih bisa dijual dan masih layak untuk ditampilkan di lalapan atau apa. Ini masih bagus lah, dijual pun masih laku. Jadi untuk teman-teman mungkin ada pelanggan selada lalap yang melihat video ini dan saman bukan pedagang sayur, jadi saman harus paham bahwasanya risiko pedagang sayur itu sangat besar. Jadi hal yang maklum apabila mereka menjual harga yang sangat tinggi, karena target mereka yang pertama adalah modal aman, kemudian andaikan ada kelebihan itu bisa masuk ke untung. Karena ya saman tahu sendiri risikonya seperti ini. Kadang masih laku sedikit, belum apa-apa, besok semuanya sudah busuk lagi. Jadi untuk teman-teman, kuncinya ketika sampean belanja itu diusahakan dicek dulu kondisinya baik atau enggak, basah atau enggak. Karena kesalahan saya kemarin ketika beli selada lalap itu saya enggak ambil sendiri dan enggak saya cek basah atau tidak. Ternyata setelah saya cek di pasar ketika saya mau jual itu basah. Dan hasilnya juga seperti tadi, banyak yang hancur di bawahnya sebab lembab atau basah. Kan selada lalap itu gampang hancur ketika basah ya, terlebih dimasukkan ke plastik. Jadi untuk teman-teman yang masih ingin berjualan sayur atau masih awal-awal berjualan sayur, diusahakan ketika belanja apapun sayurnya itu dicek dulu keadaannya. Jangan sampai nanti tergiur harga murah atau terburu-buru, ujung-ujungnya malah barangnya itu enggak sesuai dengan ekspektasinya, sampai di pasar ternyata busuk, nggak bisa dijual, kan kasihan pelanggannya. Terlebih kalau pesanan, diusahakan benar-benar bagus biar yang beli itu tidak kecewa. Oke, untuk teman-teman jangan pernah takut, tetap semangat. Terlebih pedagang sayur, ketika barang Anda masih bisa diolah, usahakan diolah saja, jangan langsung dibuang karena mubadzir. Selama bisa diolah dan masih bisa dijual juga lebih baik diolah karena bisa menjadi tambahan untuk kita, jangan sampai dibuang. Iman-iman. Oke, cukup sekian, salam sayur Indonesia.